Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ira Muhammad Fitria. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai perhitungan reliabilitas dalam suatu instrumen tes seperti itu ya. Telah kita ketahui pastinya bahwasanya salah satu syarat instrumen tes yang baik itu adalah reliabilitas. Jadi apa sih reliabilitas seperti itu? Jadi kalau menurut Groenland, reliabilitas itu konsistensi skor suatu instrumen. Jadi misal kita melakukan 2 kali tes dengan jarak yang berbeda, dengan instrumen yang benar-benar sama, kemudian saat diberikan kepada siswa, entah itu siswa A, siswa B, ketika skor pertama dan skor keduanya hampir sama atau sama, itu berarti instrumen tersebut reliable, seperti itu, ajak. Kemudian dalam perhitungan reliabilitas suatu instrumen tes, ini kita bisa dekati dengan 2 metode. Gitu. Ada metode secara klasik, ada yang secara modern kayak gitu. Kalau secara klasik ini lebih nanti patokannya adalah skor tampak itu adalah hasil dari skor murni ditambah error kayak gitu kan. Nah, di sini saya akan untuk pertama kalinya akan memberikan contoh perhitungan alfa KR20, KR21 file. Cuma nanti dalam video kali ini saya akan menginstruksikan mengenai formula alfa aja. Jadi dalam menghitung reliabilitas itu kan dasarannya bisa kita lakukan dengan tes 2 kali kayak yang telah saya jelaskan tadi kayak gitu kan. Namun di situ punya kelemahan karena siswa itu pastinya sudah hafal dengan bentuk soalnya kayak gitu kan. Jadi mereka akan mengingat, oh iya kemarin saya sudah dapat tes ini, sebenarnya jawabannya kayak ini gitu kan. Jadi skor yang dihasilkan itu benar pasti akan meningkat, tapi malah ini kurang bagus kayak gitu kan. Kemudian ada suatu metode yang kita cukup melakukan tes 1 kali. Jadi dia pakai pendekatan konsistensi internal. Nah, ini nanti alfa, KR20, KR21, VAL, dan nanti rumus lainnya itu masuk dengan metode konsistensi internal. Nah, metode ini tuh gimana sih? Jadi, konsistensi internal itu dia konsistensi antara item-item dalam tes sebagai indikasi bahwa tes itu memiliki fungsi pengukuran yang reliable. Jadi kita yakini bahwa um, instrumen tes ini reliable kayak gitu, itu konsistensi internal. Jadi cukup kita teskan 1 kali, kemudian kita lihat nih uh, tingkat reliabilitasnya itu gimana, tinggi, sedang, rendah, atau gitu. Saja ya, kita akan menggunakan formula alfa. Jadi di situ formula alfa ini lebih ringan pastinya. Dia memiliki syarat bahwasanya asumsinya harus to ekuivalen. Maksudnya apa? Di sini nanti ada belah K. Jadi dari sekian banyak soal yang kita ada di instrumen ini, kita mau belah berapa? Bisa belah 2 misal. Jadi kalau genap ini kan nanti 1 sampai 25, kemudian 26 sampai 50 boleh. Kalau ini dibagi 3 boleh, asal jumlahnya sama ya, perbelahan kayak gitu. Mau dibelah jadi 5, 10, 10 juga boleh. Sebenarnya bisa juga nih dibelah menjadi 50 kayak gitu kan. Jadi per item jadi belahan-belahan, cuma ya itu kurang bagus. Kalau semisal belah 50 ya mending pakai rumus yang lain seperti itu. Jadi untuk formula alfa ini, alfa ya kita lebih menekankan kita mau belah berapa gitu, karena ini genap, saya mau belah menjadi 2 gitu kan. Kemudian to ekuivalen ini maksudnya gimana? Jadi nanti penjumlahan belahan 1 sama belahan 2 itu variansinya itu harus sama kayak gitu, atau kalau semisal nggak sama ya mendekati sama kayak gitu, diasumsikan seperti itu. Jadi kita langsung aja ya, di rumusnya kalau belah K maka R X aksen ini adalah ini misal dari nilai reliabilitas
Maka ini belahnya nanti dibagi berapa, ini K-1, kemudian dikali 1 dikurangi sigma S2YI. Ini jadi variansi skor belahan KI. Jadi nanti jumlahan, jadi kalau ada 2 berarti variansi skor belahan pertama ditambah variansi skor belahan kedua atau sampai berapa sekian, pokoknya dijumlah, kemudian dibagi variansi skor total. Kalau mau mencari variansi, otomatis kita harus punya nih jumlah skor totalnya dari siswa 1, misal dari 1 sampai 50 ini berapa skor totalnya sampai berapa siswa ini? Ada 100 siswa seperti itu. Jadi langkah pertama kita bikin di sini skor total. Kemudian karena skor total kemudian kita lakukan pembelahan, maka di sini saya anggap Y1 atau belahan pertama, kemudian ada Y2 atau belahan kedua. Kemudian untuk mencari skor total otomatis kita pakai rumus sum ya. Maaf. Rumus sum. Kemudian dari kita langsung geret ke isi. Hasilnya 43. Kemudian nah, enaknya kalau pakai Excel ini kan ketemu 1 langsung tinggal geret gitu kan. Kemudian untuk mencari skor belahan pertama kita juga pakai sum. Karena kita bagi menjadi 2 belahan, berarti yang pertama nanti penjumlahan item pertama sampai item ke-25 ya. Gitu. Kemudian yang ini 2 berarti sum juga. Dia dari 26 sampai 50. Lihat, 21 tambah 22 ini 43. Sesuai ya berarti. Untuk mencari yang lain berarti kita langsung lihat aja. Ya, 25, 25, 50. Oke, cocok. Kemudian kita mau cari variansi skor belahan pertama, variansi skor belahan kedua. Oke. Ini aja. Pertama kita mau cari variansi skor total. Kemudian ada variansi Y1, kemudian variansi Y2. Nanti di sini kita langsung aksennya nilai reliabilitas. Jadi ini bentar biar bagus. Oke. Skor total berarti var ya. Karena kita bisa pakai var ini juga boleh, tapi saya ini lebih pakai var yang sampel. Jadi langsung kita oke yang bagian ini. Hasilnya ini skor total, karena skor belahan. Y1, 45, oke. Variansi ininya. Nah, hasilnya 45, 48. Setelah sekian, berapa 3, kayak gitu kan. Nah, kemudian untuk mencari nilai reliabilitasnya, maka sama dengan, karena di sini ada 2 belahan, berarti otomatis 2 dibagi 1, atau langsung 2 juga boleh, kali 1 dikurangi ini jumlah variansi yang Y1, variansi Y2, kemudian dibagi sama variansi total, kemudian ini biar nggak hancur karena pembagiannya itu ada di total sama belahan. Nah, hasilnya 0,99229. Ini termasuk kategorinya reliabilitas yang sangat tinggi seperti itu. Jadi ini udah hasilnya. Jadi mungkin ada pertanyaan bahasanya, apakah bisa kalau kita pakai ini ya, semisal instrumen tes ini kemudian kita pakai KR20, KR21, maaf, atau bisa nanti asal kita pahami dulu semuanya, terus kira-kira yang menghasilkan
reliabilitas paling tinggi itu yang mana sih? Karena untuk uji reliabilitas ini kan pastinya kita akan memilih nilai REX aksennya itu yang tinggi kayak gitu kan. Karena semakin mendekati satu ya, mendekati satu suatu reliabilitas instrumen tes, maka dia bagus kayak gitu kan. Ini untuk formula alfanya.